A. Pengertian budaya dalam lingkup bisnis internasional elemen of culture. Setelah pengertian di atas bahwa budaya dapat memberikan keunggulan atau kelemahan yang bersaing bagi perusahaan-perusahaan. Ketika berhadapan dengan budaya baru, banyak sekali pembisnis melakukan kesalahan dengan membawa kebiasaan atau budaya tanpa kita sadari. Pelaku bisnis internasional yang berhasil membawa perusahaannya menjadi perusahaan internasional, mereka harus mengingat bahwa mereka itu orang asing dan harus bersikap sesuai aturan-aturan dan budaya yang berlaku. B. Unsur-unsur kebudayaan. Dari keempat unsur tersebut, yang pertama, bahasa. Bahasa adalah cerminan utama kelompok-kelompok budaya karena bahasa merupakan sarana penting yang dipakai anggota-anggota masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi di luar batas budaya, secara verbal maupun non-verbal adalah suatu keahlian yang sangat penting bagi para manajer internasional. Yang ketiga, agama. Agama adalah aspek penting kebanyakan masyarakat. Agama mempengaruhi bagaimana cara anggota-anggota masyarakat berhubungan satu dengan yang lain dengan pihak luar. Agama membentuk sikap yang dimiliki pemeluknya terhadap pekerjaan, konsumsi, tanggung jawab, individu, dan perencanaan untuk masa depan. Yang keempat, nilai dan sikap. Nilai adalah prinsip dan standar yang diterima anggota-anggota, sedangkan sikap terdiri atas tindakan, perasaan, dan pemikiran yang dihasilkan nilai-nilai tersebut. D. Budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah. Komunikasi konteks tinggi cenderung tersembunyi atau tidak langsung. Pesan utama jarang tersampaikan dalam rangkaian kata yang terucap, malah sering terpapar dalam lambang seperti raut wajah, nada bicara, gerak bola mata, gerak anggota tubuh, dan sebagainya. Masyarakat konteks rendah lebih melihat dari prestasi yang pernah diraih seseorang, bukan dari latar belakang dia berasal. Mereka lebih senang melakukan perjanjian hitam di atas putih, menjalin hubungan kerjasama, bahkan dalam membangun satu rumah tangga, mereka juga membuat perjanjian hitam di atas putih untuk melindungi diri dan aset-asetnya. E. Dimensi Hofstede. Yang pertama, jarak kekuasaan. Power distance adalah sejauh mana anggota menerima kekuasaan dalam institusi dan organisasi didistribusikan tidak merata. Masalah utama dimensi adalah bagaimana sebuah masyarakat menangani ketidakpastian di antara orang-orang jika memang terjadi. 2. Individualisme versus kolektivisme. Individualisme merupakan kecenderungan fungsi sosial yang relatif bebas dan individual berarti hanya mengurus diri sendiri dan keluarganya. Kolektivisme adalah kecenderungan fungsi-fungsi sosial yang relatif tetap di mana masing-masing individu mengidentifikasi diri sebagai kelompok dengan loyalitas yang tidak perlu ditanyakan. Yang ketiga, maskulin versus feminim. Maskulin cenderung pada suatu masyarakat yang memberikan parameter pada keluarga, heroines, dan sukses-sukses material. Sebaliknya, feminim cenderung pada hubungan personal, toleran pada kelemahan dan kualitas hidup. 4. Penghindaran ketidakpastian adalah tingkat di mana anggota masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan keraguan-keraguan. 5. Orientasi waktu merupakan dimensi yang berlawanan pada orientasi jangka pendek. Dalam komunitas yang memiliki dimensi orientasi waktu yang tinggi, maka diasosiasikan dengan keadaan akan tingkat penghematan dan ketekunan yang dimiliki oleh sebuah komunitas.